Shalom. Apa kabar? Oh, puji Tuhan. Halo di atas, apa kabar? Oh, jangan salah loh Bapak Ibu Saudara. Di tangga sana memang di portal. Tapi ada aja malaikat juga banyak di atas. Halo? Oh, ada malaikat-malaikat surgawi di atas. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini mana jamnya di sini kok nggak muncul? Katanya ada jamnya. Saya nggak lihat, soalnya saya nggak. Bisa muncul jamnya? Oh, katanya tadi bisa. Saya nggak bisa lihat jamnya. Oke, sekarang pukul 17. Oh, 30 ya? Waduh, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 3 jam kita akan mendengarkan firman Tuhan. 30 menit kalau bisa. Ya, haleluya. Mau lama apa mau cepat? Yang bener lama. Yang tahan 2 jam, angkat tangan. Yang tahan. Oh, banyak yang angkat tangan. Yang tahan 3 jam? Mau kita mendengarkan 3 jam? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara tahan, saya yang enggak tahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan saja bahwa di bulan Maret ini kita punya tema membangun dasar iman. Dan tentu diharapkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh, iman yang tangguh, yang bisa melakukan segala perkara. Amin. Karena firman Tuhan berkata hanya iman yang dapat mengalahkan dunia. Ya, berarti iman itu sangat penting dan iman itu harus dibangun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di bulan Maret ini kita sudah belajar tentang membangun dasar iman. Dan di minggu pertama saya hanya mengingatkan saja bahwa kita memiliki tema dasar iman yang benar. Kita sudah dengar ya, ada dasar iman yang salah, ada yang benar. Dan kita mau semua punya dasar iman yang benar. Dan minggu kedua kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan memang pada waktu itu saya yang menyampaikan dengan tema melihat yang tak terlihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah melihat yang tak terlihat? Ada yang hanya melihat apa yang kelihatan? Pernah melihat apa yang tidak terlihat? Oh, haleluya. Iman menurut sudut pandang Allah, sesuatu yang luar biasa. Di minggu ketiga kita sudah mendengarnya. Semua saya lihat itu responnya dahsyat, responnya luar biasa ya. Karena menurut sudut pandang Allah, bukan menurut sudut pandang kita. Terkadang kita berpikir, wah ini udah benar, saya udah melakukan dengan iman. Padahal enggak ya. Dan minggu yang kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentu percaya segenap hati. Jadi mau percaya harus dengan segenap hati. Jangan separoh-separoh, setengah-setengah ya. Jadi mau percaya dengan segenap hati. Makanya orang juga pacaran dengan segenap hati. Kalau nggak segenap hati ditinggal di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara. Nggak jadi sampai merit ya. Tapi kita semua harus dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan pada saat ini kita mau berbicara tentang taat tanpa syarat. Kita akan bahas tentang taat tanpa syarat pada hari ini. Semua kan pinginnya ada syarat-syaratnya ya. Orang tua punya anak ya. Kalau mau pacaran dengan anak saya, ini syaratnya, banyak sekali syaratnya ya. Atau mau kerja ada syaratnya. Wah, ini Bapak Ibu Saudara, ini kita mau bicara tentang taat tanpa syarat. Luar biasa. Tentu kita berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan itu tanpa syarat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau beritahu, banyak orang mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah datang kumpul, datang ibadah di gereja, ya, kalau mereka bisa dipercayakan untuk sebuah pelayanan, mereka bisa melayani, bahkan bukan cuma sekedar menyambut tamu, menyambut jemaat, tapi mereka bisa melayani di mimbar gitu kan, atau mereka rajin ikut kelompok kecil, kalau kita sebutannya HPM. Ada yang belum masuk HPM? Wah, kita harus segera masuk dalam HPM kalau belum masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua kepingin merindukan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Dan termasuk Bapak Ibu Saudara, ada juga yang berpikir bahwa saya adalah orang yang rajin berdoa. Tidak sampai di situ, bahkan sampai
ada yang berpikir bahwa saya sudah melakukan banyak hal, saya bisa membantu banyak orang, saya sudah jadi berkat untuk banyak orang. Oleh karena itu saya udah termasuk dong orang yang taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang ketaatan tanpa syarat. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, seharusnya kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya ketaatan yang Tuhan kehendaki, ingat, justru terlihat dalam hal-hal sederhana setiap hari. Hanya sederhana Bapak Ibu Saudara yang bisa dilihat. Tapi bukan berarti mengabaikan hal tadi. Yang tadi yang saya sebutkan itu semua kegiatan-kegiatan yang penting untuk kita lakukan dan kerjakan. Tetapi yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang harus kita lihat dan kita rawat dan kita harus jaga dan kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, itu kehidupan di setiap harinya. Ya, katakan kehidupan di setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya memang seneng itu suka kasih gambar, karena nggak perlu saya buatkan kalimat-kalimatnya, saya hanya bisa bicara melalui gambar. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat juga gambar-gambar yang saya tampilkan di slide ini, Bapak Ibu Saudara, ada orang mungkin mereka bekerja di ladang gitu ya, atau mungkin mereka bekerja di kantor ya, mereka bekerja sebagai karyawan atau apa. Nah Bapak Ibu Saudara, terkadang Bapak Ibu Saudara mereka bekerja, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Allah, sehingga mereka tidak mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga ada orang baru mau bekerja sedikit, apa yang keluar? Sungut-sungutan, ya kan? Mau bekerja bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, padahal mau bekerja jangankan kerja di tempat di kantor atau di perusahaan, mau kerja di rumah aja Bapak Ibu Saudara, nyuci baju aja Bapak Ibu Saudara, ada yang suka bersungut-sungut. Nah, jemaat di tempat ini gak ada ya? Ada yang berani? Gak ada ya? Waduh, mau nyuci baju lagi, waduh capek nih gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua gak ada yang suka bersungut-sungut. Tapi ada juga misalnya, bukan cuma misalnya dalam pekerjaan mereka banyak bersungut-sungut, ya kita berbicara, ada orang juga ya, di dalam kehidupan keseharian, entah dia pelajar, dia mahasiswa, terkadang mereka itu hidup di dalam ketidaksukacitaan ya. Mereka juga itu penuh dengan persungutan, mereka merasa tidak mampu, mereka tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Atau seorang pengusaha juga ya, ada yang jadi pengusaha gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita itu harus mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan katakan demikian. Pokoknya apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, nah di dalam keseharian kita ini, kita harus menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita mentaati apa yang Tuhan mau. Bukan kita hidup di dalam persungutan di dalam kehidupan kita ini, akhirnya kita selalu berpikir, aduh, mau kerja ini nggak ada manfaatnya ya, gimana mikirin lagi gitu kan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan sukacita, pasti ada berkat di sana. Amin. Apakah engkau dipercayakan sebagai pedagang di pasar gitu kan, atau sebagai penjaga gudang, kita harus mengucap syukur apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, bukan dengan persungutan, tapi kita lakukan dengan penuh kerelaan hati kita, ya penuh penuh dengan ketulusan. Jadi kita lakukan. Di dalam kehidupan keluarga rumah tangga juga banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi saya hanya mengingatkan, mari kita mau menuruti apa kata firman. Ya, menuruti apa kata firman artinya kita harus masuk dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bahwa yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti ada persoalan pergumulan yang kita hadapi. Betul ya? Gak ada yang tidak punya masalah di sini. Ada yang gak punya masalah? Semua punya masalah, betul?
Nah ketika kita punya masalah kita tentu kepingin itu supaya kita terbebas atau kita bisa mampu atau menang melewati masalah. Nah namun pada hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau berbicara tentang ketaatan tanpa syarat atau taat tanpa syarat ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita mau bahas 3 hal ini? Karena menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting. Apa saja hal-hal itu? Ada 3 hal. Pertama, kalau kita berbicara tentang taat tanpa syarat, pertama ingat bahwa ketaatan tanpa syarat adalah fondasi iman kita. Katakan fondasi iman. Nah ketaatan tanpa syarat itu membentuk keteguhan iman kita. Jadi kalau kita mentaati, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu akan membuat iman kita kuat. Ya, karena terkadang kita menghadapi masalah, persoalan kita banyak mikir gitu kan. Waduh saya nggak sanggup. Tapi kita lakukan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita mengalami kemenangan. Amin. Dan yang ketiga dapat menjadi kesaksian iman. Dan ini kita bahas secara singkat. Haleluya. 3 jam. Ya, 3 jam dikurang berapa gitu ya. Pokoknya mengikuti aturannya. Oke, jadi pertama kita berbicara masalah ketaatan, ya, ketaatan tanpa syarat itu merupakan fondasi iman. Sebenarnya Tuhan Yesus itu memberikan sebuah ilustrasi yang dia sampaikan dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat yang ke-24. Ya, baca bersama, saya akan berikan apa-apa. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah kalau kita memperhatikan sebenarnya ada orang yang bijaksana dan ada orang yang bodoh katanya kan. Tapi saya yakin dan percaya kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara mau pilih mana? Mau jadi orang yang bijaksana atau mau jadi orang bodoh? Pasti semua pilih yang bijaksana. Tapi kita lihat apakah benar kita ini adalah orang-orang yang bijaksana gitu ya. Nah kita lihat di sini. Dikatakan setiap orang loh. Itu berbicara setiap orang percaya termasuk kita yang hadir pada hari ini ya. Jadi tidak bukan hanya dikhususkan untuk sekelompok orang, tetapi setiap orang yang tentu percaya kepada perkataan firman, karena di sini dikatakan yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam kita membangun iman kita. Katakan, firman Tuhan dasar membangun iman kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita itu harus perlu mendengar firman supaya muncul iman itu. Karena firman itu adalah dasar yang harus mendasari kita membangun iman di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya. Dan saya berharap kita mendengar dan melakukannya, bukan mendengar dan melupakannya. Katakan, saya mendengar dan melakukannya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar dan akhirnya melupakan. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mendengar firman dan kita mau melakukannya, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dasar yang kuat di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Kita akan kuat menghadapi setiap tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan pergumulan. Amin. Setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan. Ya. Setiap hari. Nah, kalau kita tidak memiliki firman di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa mampu menghadapi tantangan kita? Firman Tuhan menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Hanya firman yang bisa menjaga kehidupan kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Apalagi dipengaruhi untuk melakukan dosa. Dikatakan, ingat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9.
sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati kita ini harus dipenuhi oleh firman. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang mau menunjukkan ketaatan tanpa syarat, harus ada firman di dalam hati kita. Gak bisa kita, ya saya sudah melakukan, saya taat kok tanpa syarat, semua pokoknya saya lakukan gitu kan. Nggak, kalau ada firman di dalam hati kita, itu bisa terjadi. Kalau nggak ada firman di dalam hati kita, mana bisa kita menjadi pribadi yang taat terhadap apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, minggu ke gereja, minggu kita nggak ke gereja gitu ya. Ada aja masalahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita itu harus melihat bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita berbicara masalah fondasi, kalau ada iman di dalam kehidupan kita, ada firman di dalam kehidupan kita yang menjadi dasar atau pijakan di dalam kita mau entah kita berkata-kata, entah kita mau berperilaku, kita harus didasari atas kebenaran. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, setiap tindakan ketaatan yang kita lakukan, ingat, setiap tindakan kita yang kita lakukan itu merupakan sebuah batu yang memperkuat dasar iman kita. Ya, jadi kalau ini seperti gereja ini, gedung gereja ini kokoh. Hujan deras datang, ya, banjir melanda, badai datang, ini nggak mudah dirobohkan. Kenapa? Kita tahu ada dasar, ada fondasinya. Kalau nggak ada itu mudah sekali tumbangnya. Nah demikian juga sama halnya dengan kehidupan kita. Kita akan kuat, kita akan bertahan di dalam kehidupan kita kalau ada firman di dalam kehidupan kita. Kalau ada firman di dalam kehidupan kita, nggak usah kita diajarkan tentang kejujuran. Pasti kita akan dengan sendirinya menjadi pribadi yang jujur. Amin. Jadi nggak perlu Bapak Ibu Saudara disuruh, ayo makan cucur yang banyak supaya jadi jujur. Nggak perlu makan cucur. Karena orang bilang makan cucur supaya jadi jujur, bukan. Tapi miliki firman yang ada di dalam hati kita, maka kita jadi orang yang jujur. Jadi berlaku jujur walau tidak menguntungkan. Satu kali seorang mau belanja Bapak Ibu Saudara, ketika dia ke pasar dia belanja, hasil belanjaannya 20.000, dia kasih 50.000, seharusnya kembaliannya 30.000. Entah kenapa si penjualnya kembalikan itu 80.000. Ketika si pembeli itu lihat 80.000, dalam hatinya, oh puji Tuhan, untung banyak hari ini kan. Nah bagaimana dengan kita? Kalau mendapatkan hal yang seperti itu, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Kalau saya pernah, ada yang, tapi pernah mengalami maksudnya. Sering, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengalami begitu, gimana reaksi kita? Langsung kebalikan atau, puji Tuhan, pas lagi butuh ini, pas lagi butuh loh. Untung berapa kalau begitu? Belanja 20.000, kembalinya 80.000. Bayarnya kita bayar 50.000 doang, tapi kembalinya 80.000. Untung berapa? Untung banyak. 50.000 untung banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun kita merasa rugi, kita itu harus kembalikan. Itu kita harus hidup jujur, belajar jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada Tuhan, ya, jujur pada orang lain. Tetap berdoa di tengah kesibukan. Ada banyak orang kalau sibuk bekerja mereka melupakan Tuhan, ya. Mereka bilang, aduh saya nggak bisa berdoa, apalagi kalau diajak berdoa di gereja. Waduh, alasannya banyak 1001 macam alasan, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita memahami firman Tuhan, kalau kita punya persoalan pergumulan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Amin. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Itu adalah janji firman, ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau doa kita belum dijawab, ya? Tetap berdoa. Itu doanya belum dijawab, masih berdoa. Sekali berdoa nggak dijawab,
udah sebulan berdoa belum dijawab, masih tetap berdoa? Oh, tetap berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap berdoa ya. Karena kuncinya memang kalau belum dijawab, solusinya apa? Ya tetap berdoa. Nggak bisa itu, belum dijawab, udah ke tempat lain minta pertolongan. Nggak, kita harus datang kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, ini mana itunya? Oke, jadi ada seorang hamba Tuhan yang berkata, semakin sibuk ia bekerja, dia semakin sibuk dengan Tuhan. Tapi banyak orang, ya, saya nggak tahu kita semua ini semakin sibuk. Apakah kita semakin sibuk dengan Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, betul ya? Terkadang kita tega meninggalkan Tuhan. Jadi mengampuni walau hati terluka. Nah, ini yang akan nyata di setiap hari, gitu kan? Bagaimana kita mau taat tanpa syarat? Ketika pasangannya terluka, tersakiti, wah, dia bilang nggak ada ampun bagimu, iya kan? Nah, tetap kita harus bisa saling mengampuni. Masih ada yang menyimpan dendam terhadap pasangan? Atau mungkin anak terhadap orang tua, kepahitan terhadap orang tua disimpan dendamnya. Orang tua terhadap anak disimpan juga, ya. Saya berharap di sini semua mengalami pemulihan. Amin. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Memang terkadang kita bilang, saya tidak sanggup. Tapi kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memberikan kesanggupan kepadaku. Kasih karunia Tuhan yang bisa memampukan kita. Kita manusia nggak bisa, hanya kasih Tuhan yang bisa memampukan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bicara tentang taat tanpa syarat. Yang kedua, itu membentuk keteguhan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam kitab Yakobus 1:22 dia katakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kan? Atau jarang dengar firman atau sering? Halo? Sering ya? Jadi pelaku? Udah jadi pelaku sering atau kadang-kadang atau Nah, kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. Dikatakan mulai dari kata jika. 2, 3. Jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita dengar firman, tapi kita tidak melakukannya. Kita udah tahu firman Tuhan bilang jangan kita berdusta, tetapi hobi kita ngebohongin orang gitu ya. Nah, nipu orang sana sini. Ya. Itu dikatakan jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita sedang menipu diri sendiri. Tahu kita sedang menipu diri sendiri? Orang yang tertipu dia tidak tahu bahwa dia sedang tertipu. Ya, saya berharap kita semua adalah pribadi atau orang yang tidak sedang tertipu. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, iman yang kuat tidak lahir dari hidup yang selalu mudah, tetapi dari ketaatan yang tetap berdiri dalam segala keadaan. Kita lihat perahu atau kapal layar, kita terkenal kan perahu layarnya. Itu walaupun ada gelombang, ada angin, dia tetap jalan. Semakin kencang, waduh semakin kencang dia berjalan sampai pada tujuan. Ya, dia diterpa angin, dia semakin mantap melajunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbicara, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya ini memiliki iman yang kokoh, ya? Karena ketaatan tanpa syarat itu membentuk keteguhan iman. Jadi kalau mau ke gereja nggak usah mikir-mikir dulu. Nanti saya ke gereja dapat apa gitu kan. Seharusnya kan kita datang ke gereja kita kasih apa gitu kan buat Tuhan. Kasih kalau firman Tuhan kan saling menasihati satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ada sebenarnya gambar yang saya taruh di sini. Ini merupakan sebuah ilustrasi tentang seorang pandai besi, ya, yang bisa membuat sebilah pedang menjadi sebuah pedang yang bagus, yang mahal gitu, dari besi. Mungkin besi tua bisa jadi, atau dia hanyalah sebuah baja yang tergeletak yang tidak mungkin dipakai lagi. Tapi di tangannya
seorang pandai besi itu bisa menjadi sebilah pedang dan bisa menjadi berharga. Nah, di dalam kehidupan kita juga, ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Cuman kita terkadang mengalami kesulitan, persoalan kita, ingat kita mungkin saja kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya kita harus rela, izinkan Tuhan ya. Kita ketika dibentuk kita harus tetap setia. Walau doa belum dijawab, masih tetap setia. Tadi udah ngomong kan, walau doa belum dijawab, kita harus tetap setia. Tetap percaya walaupun kesulitan belum beranjak. Setiap hari ngalami kesulitan kok nggak berlalu gitu kan. Jadi kawan sekerja di setiap hari gitu ya. Tapi seorang lain juga mungkin bisa berkata bahwa kalau kita lihat orang lain boleh saja kompromi dengan dosa ya. Tetapi kita tetap hidup berjalan dalam kebenaran. Artinya kita tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Yang seharusnya kita harus berdampak bagi orang lain. Jangan lihat mereka yang lebih mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita juga ikut-ikutan. Saya berharap kita tidak demikian. Karena kita tahu bahwa iman kita sedang dibentuk menjadi dewasa. Katakan, iman saya sedang dibentuk menjadi dewasa. Iman saya dibentuk jadi dewasa. Jadi kesulitan apa boleh saja datang kan? Boleh saja datang. Si Raja Daud ketika dia mengalami kesulitan, pertama dia kabur, ya kan? Tapi dia kabur kepada Tuhan, ya. Dia lari kepada Tuhan, tapi ketika dia datang kepada Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Demikian juga kita, ya. Ketika kita diproses oleh Tuhan, memang terkadang sakit, seperti pedang tadi kan dalam waktu proses sakit. Kalau dia bisa berteriak nih, besi atau baja tadi, dia akan berteriak ketika dipalut sakit gitu kan. Sama dengan kita ketika kita sedang mengalami pergumulan sakit, tapi ingat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Yang ketiga, dapat menjadi kesaksian iman. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita selalu mentaati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita tanpa kita bertanya-tanya lagi gitu kan. Ini kalau saya lakukan ini Tuhan kasih apa sama saya? Atau misalnya kalau ada orang kan nanti kalau saya ke gereja ya saya harus sembuh dulu gitu ya. Dia harus ngalami kebaikan Tuhan dulu baru dia mau datang ke gereja. Jadi dia harus membuat sebuah persyaratan. Tapi kita itu yang penting kita dengar kata firman Tuhan, datang kepada Tuhan karena firman Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku hai kamu yang lemah, letih, lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka Tuhan akan menolong kita. Ketika kita mentaati tanpa syarat, yang penting saya datang sama Tuhan. Pasti Tuhan akan membela dan menolong kita. Ya, jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi hal yang ketiga ingat. Ya, ini perbuatan kita ini akan dilihat orang dan mereka akan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kalau kita berbicara, mungkin Bapak Ibu Saudara banyak orang tidak mereka tidak memperhatikan, ya, mereka tidak melihat kita, ya, seperti apa yang kita lakukan tadi. Kita udah rajin ke gereja gitu kan, udah melayani. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang lain akan melihat cara hidup kita, ya. Karena mungkin banyak orang kan mereka nggak lihat kita. Oh, kita ini orang yang rajin baca Alkitab, ya. Terekspos nggak? Kita itu rajin baca renungan. Mungkin banyak orang nggak tahu tentang keadaan kita, kondisi kita di mana kita rajin berdoa, kita rajin berbuat baik. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, banyak orang suka memperhatikan tentang kehidupan kita dengan cara lain. Misalnya seperti cara kita bicara, ya, baik di rumah, di mana saja kita bicara itu diperhatiin orang loh.
Kebiasaan di rumah, waduh, pokoknya semua kata-kata dari kebun binatang itu bisa keluar dari mulutnya. Nah, terkadang kebiasaan itu keluar. Terkadang juga orang mungkin menjaga supaya enggak terekspos, tapi sering juga tanpa disadari, ketahuan gitu kan. Dan jadi cara bicara dari pasangan suami istri, orang tua kepada anak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah, hati-hati, ini cara bicara. Sikap kita di tempat kerja gitu ya, yang suka manipulasi gitu ya pekerjaannya. Nah, kejujuran dalam usaha juga itu penting dan cara dalam membangun relasi. Nah, ini hal-hal yang suka diperhatiin sama orang lain. Iya kan? Kadang, ini kalau ada apa-apa dia ramah. Biasanya ini bapak satu ini ramah sekali sama saya. Tapi kalau ada maunya. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Terkadang Bapak Ibu Saudara, di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, mereka kan memperhatikan tentang kehidupan kita. Wah, ini ada maunya makanya dia dekat. Nggak taunya dia ada tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi contoh dan teladan. Makanya kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Karena hidup yang taat adalah Injil yang terlihat. Jadi ketika kita taat tanpa syarat, orang lain dapat melihat bahwa iman kita nyata. Bahkan hanya kata-kata. Jadi orang kan lihat gitu, wah ini si bapak yang satu ini orangnya kalau ngomong itu kata-katanya menyejukkan. Kata-katanya betul-betul membawa damai. Tapi misalnya, heran ya anak JRB ini masih muda tapi kata-katanya, wow, nggak tahu dia dapat dari mana gitu ya kata-katanya. Tapi saya yakin dan percaya kita semua itu menjaga hati, menjaga sikap supaya dari sikap perbuatan kita itu menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan lah ya. Ada banyak tantangan dan rintangan yang mungkin perlu kita hadapi, tapi kita melihat kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan orang lain akan melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diberkati, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara bisa aja kita bilang, wow, saya adalah orang beriman. Orang beriman itu semua harus terjadi. Apa yang dia mau harus terjadi. Apakah seperti itu? Saya sakit, saya berdoa sama Tuhan, sembuh. Saya miskin, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jadikan aku kaya. Jadi langsung kaya gitu ya. Nah, bagaimana kalau nggak terjadi? Apakah orang yang sudah berdoa nggak jadi kaya-kaya dia nggak beriman? Bagaimana dengan seorang nabi yang bernama Habakuk? Dia sudah melakukan semua tugasnya, tapi apa yang dia harapkan tidak terjadi. Tetapi apakah dia berubah? Dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Karena dia tahu bersama dengan Tuhan dia mendapatkan kekuatan, bersama dengan Tuhan diberikan kekuatan kemampuan. Kita tidak terlepaskan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan hilangkan masalahku. Karena kalau kita berdoa hilangkan masalahku, lebih baik Tuhan bilang, lebih baik aku panggil aja kamu pulang, gitu ya, supaya kamu bebas dari masalah. Tapi selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan katakan, saya memberikan kekuatan kepadamu, cukuplah kasih karunia kepadamu. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, pokoknya hidup kita ini dibaca oleh orang, biar mereka melihat hidup kita ini seperti Injil yang dapat dibaca oleh semua orang ya. Jadi ini sebagai kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi batal 3 jam ya. Sudah berbunyi pintunya. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa dasar iman itu tidak dibangun dalam satu hari, tetapi melalui keputusan kecil, ketaatan sederhana, dan kesetiaan setiap hari ya. Ingat, setia pada Tuhan, amin. Setia pada Tuhan. Dan ingat juga, taat tanpa syarat adalah proses membangun kehidupan rohani yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Dan iman yang kuat dibangun dari ketaatan sederhana yang dilakukan tanpa syarat dalam setiap harinya. Jadi memang setiap hari kita ikuti apa yang Tuhan mau, ya. Ikutin aja.
Jangan kita, oh enggak Tuhan, saya enggak mau ini Tuhan. Jadi ingat 3 hal, poin penting pada hari ini yang kita mau lakukan, bahwa taat tanpa syarat itu bicara tentang fondasi iman. Jadi kalau kita memiliki fondasi iman, jangan ragu, pasti kita akan taat. Tapi kalau kita nggak memiliki fondasi atau dasar yang teguh di dalam kehidupan kita, ya, yang menjadi dasar itu apa? Firman. Keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada di dalam diri kita. Dan ingat, dalam perjalanan kehidupan kita banyak masalah pergumulan hanya untuk membentuk keteguhan iman kita supaya kita tetap meyakini, mempercayai kepada Tuhan. Dan ingat bahwa semua pengalaman hidup kita itu bisa menjadi kesaksian iman bagi orang lain. Ingat Sadrak, Mesak dan Abednego, dia diperhadapkan dengan masalah, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak dapat menolong kami, tapi hendaklah Tuanku Raja ketahui kami tidak akan menyembah dewa yang didirikan oleh Tuanku Raja. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memang betul-betul menjadi kesaksian iman yang kita lihat. Daniel gitu kan, si Ayub, wah luar biasa pokoknya. Dan saya yakin dan percaya kita semua pada hari ini adalah orang-orang yang akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa karena kita memiliki dasar iman yang teguh dan hidup kita ini sudah terbentuk oleh berbagai macam persoalan pergumulan yang membuat iman kita ini kuat dan kokoh dan hidup kita ini menjadi kesaksian banyak orang. Orang akan melihat hidup kita dan mereka melihat, wow, betapa luar biasa. Seperti Ayub. Ayub, orang cuma mendengar namanya aja, ia disebut berbahagia. Weh, alangkah berbahagianya si Ayub gitu ya. Dengar namanya aja. Misalnya Bapak Ibu Saudara dengar nama saya David Sumanti. Wah, dari Bapak Ibu Saudara bilang, wih alangkah bahagianya David Sumanti gitu kan. Ketemu saya dipuji. Wih luar biasa ya, kamu orang yang berbahagia. Nah itulah pribadinya si Ayub. Dan saya berharap kita semua juga mengalami hal yang sama. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini. Saya minta tim musik.